Tadi disampaikan Bang Kodari, sambutannya cukup hangat, ternyata disambut oleh Surya Paloh dan juga sejumlah elit dari Partai Nasdem. Ya, kesepakatannya udah tercapai. Apakah ini juga karena kalau kita melihat nampaknya nanti Surya Paloh dalam hal ini Ketua Umum Partai Nasdem akan mengambil sikap yang cukup pragmatis melihat tidak ada DNA oposisi dari Nasdem ini kan? Ya, kalau kita lihat latar belakangnya Pak Surya Paloh ini kan ada dua yang menarik ya. Pertama, beliau ini kan mantan politisi Partai Golkar dan kita tahu bahwa Golkar itu memang orientasinya menjadi bagian dari pemerintahan. Betul. Jadi Surya Paloh dan Partai Nasdem ini kan sebetulnya kan Golkar aksen gitu. Jadi kita bisa membaca karakteristik Partai Golkar pada Partai Nasdem. Yang kedua, beliau ini juga latar belakangnya adalah seorang pengusaha yang notabene matematika politiknya itu betul-betul menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan. Jadi elemen-elemen kuantitatif itu lebih tebal dibandingkan dengan yang sifatnya kualitatif. Dan karena itulah kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh ini sebetulnya bisa sangat dipahami. Saya pribadi walaupun ya kita melihat bahwa Mas Anies yang digandeng Partai Nasdem dalam Pilpres 2024 ini elemennya itu adalah perubahan, sebetulnya menurut saya bukan perubahan itu benar yang menjadi tujuan dan target dari Partai Nasdem, tetapi bagaimana Partai Nasdem bisa mendapatkan tokoh yang bisa memberikan efek ekor jas kepada partai politiknya. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya Partai Nasdem sebagai partai nasionalis dengan konstituennya Mas Anies yang notabene adalah kalangan Islam politik, katakanlah begitu, itu kan sebetulnya tidak terlalu kompatibel satu dengan yang lain. Jadi boleh dikatakan memang langkah-langkah mengajukan Anies Baswedan itu bukan langkah ideologis bagi Partai Nasdem, tapi sebuah langkah taktis berhadapan dalam dinamika pemilu yang bersifat elektoral. Ya, dan itu nampak terbukti dengan 9,6% meningkat dibanding sebelumnya kan? Ya, saya kira Pak Surya Paloh mendapatkan target yang diinginkan oleh beliau dan Partai Nasdem, dan karena itu pada hari ini ya beliau dengan leluasa bisa membawa kapal Nasdem ini menjadi variabel yang menjadi lebih penting dan signifikan dalam konstelasi politik ke depan. Dan pada titik itu juga kita bisa mengatakan tidak akan heran kalau misalnya antara Partai Nasdem dan Surya Paloh itu sekarang dengan Anies Baswedan atau pasangan calon itu sudah berbeda agendanya. Jangankan Pak Surya Paloh yang Anies itu bukan kader Partai Nasdem, untuk Caimin pun ya yang notabene bagian dari paslon, sekarang logika Caimin sebagai paslon dengan logika Caimin sebagai ketum partai menurut saya sekarang udah mulai bercabang ini. Nah, itu dia. Udah mulai bercabang ini gitu ya. Jadi pada hari ini sih menurut saya ini Caimin ini belum ngomong saja, Pak PKB ini belum kelihatan langkah politiknya, tetapi pada hari menurut saya ya logika Caimin sebagai calon wakil presiden yang mau memenangkan Pilpres. Dan karena itu misalnya maju gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan Caimin sebagai nakoda kapal besar yang namanya PKB, itu boleh jadi sudah mulai relnya sudah mulai berbelok satu dengan yang lain. Itu ya kekuatan iman politik dari Caimin itu ya kemudian masih goyah hingga saat ini ya. Oke, ngomong soal PKB, Bang Kodari, ini saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bang Daniel Johan, Ketua DPP dari PKB. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam Mbak Maria. Ya, selamat siang Mbak Daniel. Tadi sempat disinggung-singgung oleh Bang Kodari, ini sebenarnya nampaknya PKB sendiri juga masih di ambang iman ini Bang, untuk kemudian akankah kemudian melanjutkan sikap politiknya berada di jalur perubahan, dalam hal ini adalah oposisi, atau kemudian akan mengikuti jejak dari Partai Nasdem, membuka pertemuan dengan Prabowo Subianto Bang? Ya, terima kasih. Pertama, ini kan bagian dari dinamika politik yang sebenarnya ya normal-normal saja. Tetapi terus terang kalau kami belum membahas ya mengenai langkah lanjutan, apakah bergabung, apakah tetap di luar. Tetapi sejauh ini apa yang sudah disampaikan oleh Caimin bersama Pak Anies adalah bahwa pasangan Amin sejauh ini kan memang komit menjadi akan melanjutkan semangat perubahan bersama-sama dengan segenap rakyat yang mempunyai visi yang sama. Tetapi kedepannya seperti apa, saya rasa kita masih menunggu ya sampai hasil final dari proses pemilu dan pilpres sampai definitif dari keputusan MK nanti. Oke, kita masih akan tunggu. Tapi kalau kemudian dari
PKB sendiri melihat pertemuan siang hari ini Prabowo dengan Surya Paloh disambut begitu hangat oleh Surya Paloh dan juga elit dari Partai Nasdem. Seperti apa Bang koalisi Anda, koalisi perubahan? Ya makanya ini bagian dari dinamika yang biasa saja, namanya silaturahmi kan itu hal-hal yang baik ya. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti kali ini kan. Melampaui sekat-sekat politik lah, tetapi ya kita nggak paham apakah ini bagian dari arah bergabung atau tidak. Kita masih belum membahasnya dan kita belum paham juga karena rasanya belum mendengar langsung dari sahabat Nasdem. Oke, belum ada komunikasi antara koalisi perubahan Bang dalam hal ini PKB dan juga Nasdem? Sorry, kenapa Mbak? Iya, koalisi di internal komunikasi di internal koalisi perubahan sendiri seperti apa? Sejauh ini berjalan baik ya. Di tingkat para sekjen juga kan selalu berkomunikasi ya. Terakhir kan juga berkomunikasi bahwa kita akan tetap melanjutkan koalisi untuk pilkada DKI misalkan. Sejauh ini sih oke-oke aja. Jadi saya rasa karena belum ada penjelasan, sejauh ini yang kita pahami batas silaturahmi ya, silaturahmi yang tidak kita belum paham apakah ini ada yang konflik lebih lanjut. Oke, biasa. Tapi sebagai silaturahmi itu hal yang baik. Oke.